Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita sampai pada poin yaitu bagaimana iblis, syaitan memecah belah ahli bid'ah hingga menjadi berkelompok-kelompok, memasukkan syubhat-syubhat dalam berbagai sisi ataupun sendi agama sehingga menyimpang dari jalan yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat. Yang diungkapkan Nabi dengan sabda beliau yaitu as-subul, wa hadhihi subul, ketika membuat satu permisalan tentang siratal mustaqim. Kemudian ada jalan-jalan yang banyak di kanan dan di kiri. Itu mengisyaratkan bahwa jalan yang menyimpang dari sunnah adalah jalan-jalan yang terpecah belah satu dengan yang lain. Banyak jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Demikianlah syubhat iblis terhadap ahli bid'ah, menyeret mereka kepada pemikiran-pemikiran yang tidak diketahui sebelumnya, tidak diyakini sebelumnya oleh pendahulu kita, yaitu para sahabat yang mulia. Membuat sesuatu yang baru di dalam agama, terutama di dalam bab yang berkaitan dengan usuluddin, pokok dasar agama. Kita membahas satu kelompok yang menyimpang di dalam bab nama dan sifat Allah, yang melakukan takwil, pengingkaran, penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu kelompok Jahmiyah. Bahwa kelompok ini juga terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Salah satu di antaranya yang sudah kita sebutkan yaitu Al-Mu'attilah. Inti dari pemikiran mereka adalah mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau kandungan yang terdapat di dalam kandungan sifat yang terdapat di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka mengatakan alimun bila ilm, qadirun bila al-qudrah, rahimun bila rahmah. Jadi hanya sebatas nama, tidak ada sifat yang terkandung di dalamnya, nama tanpa hakikat. Nah, ini pemikiran kelompok ini, kaum Mu'attilah, pengingkaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keyakinan mereka yang menyimpang dari sunnah adalah keyakinan bahwa Allah tidak akan bisa dilihat oleh manusia, baik di dunia maupun di surga ataupun di akhirat. Dan mereka menyatakan kafir orang-orang yang meyakini Allah bisa dilihat di surga. Dalam hal ini tentunya mereka mengingkari hadis-hadis yang sangat banyak, bahkan disebut oleh para ulama sebagai hadis mutawatir tentang ru'yatul mu'minin rabbahum yaumal qiyamah fil jannah, bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga pada hari kiamat nanti. Hadisnya diriwayatkan dari puluhan sahabat dan disahihkan oleh para ulama, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kelompok ini mengingkari itu. Mereka mengingkari Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Tentunya ini menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah tersebut. Itu kelompok Al-Mu'attilah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua,
ada sekte di dalam kelompok ini yang disebut Al-Marisiyah. Inti dari pemikiran mereka adalah bahwa mayoritas sifat-sifat Allah itu adalah makhluk. Nah, ini merupakan konsekuensi dari keyakinan mereka bahwa Al-Quran makhluk. Maka semua sifat-sifat yang Allah kabarkan itu adalah makhluk. Ya, itu adalah makhluk. Dan tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini menegaskan bahwa Al-Quran kalamullah. Dan tidak titik di situ saja, tapi dilanjutkan dengan kata-kata ghairu makhluk, bukan makhluk. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya, disepakati oleh seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terdepan di dalam membentengi akidah kaum muslimin dari kesesatan kaum Jahmiyah di dalam ataupun Mu'tazilah di dalam menetapkan Al-Quran makhluk adalah Imam Ahmad. Hingga beliau dipenjara, disiksa untuk mempertahankan akidah yang benar tersebut, yaitu Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dan pada akhirnya akidah inilah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita meyakini dan mengetahui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran, yaitu Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Adapun pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Bishr al-Marisi, ya, Jaham bin Safwan di dalam bab ini itu hilang seiring dengan berjalannya waktu. Ya, orang hanya mengenal bahwa itu adalah satu pemikiran sesat di dalam agama. Dan inilah yang diyakini oleh mayoritas kaum muslimin hari ini, yaitu Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kemudian yang ketiga, Al-Multazimah. Ya, Al-Multazimah adalah salah satu di antara pemikiran mereka adalah berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di semua tempat. Bahwa Allah ada di semua tempat, bahwa Allah fi kulli makan. Nah, ini tentunya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan, ya. Bahkan ini merupakan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Ijtima' Juz' al-Islamiyah, bahwa semua ulama, mulai dari ulama hadis, ulama fikih, ulama usul, bahkan ulama lughah, ya, sepakat bahwa Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ya, ada 7 ayat yang menetapkan bahwa Allah istawa 'alal arsy, beristiwa di atas arsy, tidak seperti istiwa makhluk-makhluknya. Ini keyakinan yang diyakini oleh para ulama berdasarkan banyak sekali dalil keterangan baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia menjawab, "Fis sama," sembari menunjuk ke langit. Dan Nabi membenarkan jawaban itu dan mengatakan, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah budak wanita ini karena dia adalah seorang wanita mukminah. Nah, ini adalah satu, kita katakan, dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit, bersemayam di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Maka menjadi konsensus Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang adalah Allah mustawin ala arsyihi ba'inun an khalqihi wa ilmuhu fi kulli makan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, terpisah dari makhluknya, artinya makhluk bukan khalik, khalik bukan makhluk. Khalik tidak membutuhkan makhluk. Dan ilmuhu fi kulli makan. Ilmu Allah meliputi semua tempat. Ya, tidak ada satu tempat pun yang luput dari ilmu Allah, pendengaran Allah, pengetahuan Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kelompok ini, mereka mengatakan bahwa Al-Multazimah ini, bahwa Allah ada di mana-mana. Bahwa Allah ada di mana-mana. Nah, ini tentunya ya menyelisihi akal sehat, fitrah yang lurus, bahkan dalil-dalil yang ada, Quran maupun Sunnah, dan ijma' para salaf, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai pada imam-imam mazhab sekalipun, mereka sepakat di dalam bab ini. Tidak ada satupun imam mazhab yang meyakini Allah ada di mana-mana. Itu bisa kita cek dari riwayat-riwayat yang mereka tulis, yang mereka sampaikan,
Ya, ini dikumpulkan oleh para ulama di dalam buku-buku usul yang mereka tulis. Ya, nah mereka sepakat di dalam usul ini, di dalam kita katakan prinsip dasar agama ini. Wallahu alam bissawab. Baik, kemudian yang keempat, ada kelompok di dalam firqah Jahmiyah ini yang bernama Al-Waridiyah. Mereka mengatakan bahwa tidak akan masuk neraka orang yang tahu adanya Rabb. Dan siapa yang masuk neraka tidak akan keluar dari situ selama-lamanya. Nah, ini mungkin kombinasi ya dari dua pemikiran yang menyimpang juga dari sunnah. Yaitu dari satu sisi ini ada kemiripan dengan Murji'ah yang mengatakan bahwa cukup tahu saja itu sudah ya menjamin orang itu masuk surga dan tidak akan masuk neraka. Ya, maka orang-orang yang tahu tentang Allah itu berada di surga. Ya, dalam hal ini yang paling ekstrim mereka mengatakan iblis juga di dalam surga karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mirip dengan keyakinan Al-Murji'ah tentunya dari satu sisi. Dan di sisi yang lain ada kemiripan dengan akidah Khawarij yang mengatakan siapa saja yang masuk neraka tidak akan keluar dari situ selama-lamanya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar di kalangan umat ini akan dikeluarkan dari neraka. Ada orang-orang yang akan dikeluarkan dari neraka karena mereka memiliki iman. Walaupun mereka harus menjalani hukuman karena dosa-dosa mereka yang tidak Allah ampuni. Ya. Nah, kemudian pada ketika hukuman mereka telah selesai dan Allah berkehendak untuk mengeluarkan mereka dari neraka, mereka akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimandikan di sungai yang bernama Nahrul Hayat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, dengan tanda hitam yang ada di kening mereka. Nah, demikian. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ada orang-orang yang akan dikeluarkan dari neraka karena mereka memiliki iman walaupun sebesar biji zarrah, biji sawi dari keimanan. Ya, karena siapa saja melakukan dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarallah. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia dan tidak ada yang boleh menggugat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah berkehendak Allah azab dia. Dan tidak ada yang bisa menggugat jika Allah menghendaki azab atas seorang hamba. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, mereka meyakini orang yang masuk neraka tidak akan keluar dari situ selama-lamanya, dan ini bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke surga. Tentang orang-orang yang akan dikeluarkan dari api neraka karena memiliki iman sebesar biji atom. Nah, demikian. Kemudian di antara mereka ada yang disebut Zanadiqah. Ini kelompok yang ya sebagian ulama bahkan mengkafirkan kelompok Zindik ini, Zanadiqah ini. Karena mereka punya suatu pendapat ya di dalam kelompok mereka bahwa tidak seorang pun boleh menetapkan Tuhan bagi dirinya. Dan ini mungkin mirip dengan pemikiran-pemikiran zaman sekarang, yaitu orang-orang yang berhaluan agnostik, yang memilih tidak meyakini adanya Tuhan dan tidak beragama, ya, atau kelompok ateis atau atheist yang menetapkan tidak ada Tuhan. Nah, kelompok ini juga mengatakan tidak seorang pun boleh menetapkan Tuhan bagi dirinya, ya, atau menetapkan adanya Tuhan. Karena menetapkan suatu hanya terlaksana dengan mengetahuinya dengan indera, kata mereka. Tidak mungkin ditetapkan kecuali setelah ditangkap oleh indera. Sementara sesuatu yang tidak dapat diketahui dengan indera bukanlah Tuhan. Ini menurut pendapat kelompok ini. Dan sesuatu yang tidak dapat diketahui dan ditangkap oleh indera hakikatnya adalah tidak ada. Ini pemikiran kelompok ini, ya. Sehingga sebagian ulama mengkafirkan kaum Zanadiqah ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara mereka ada kelompok yang bernama Harqiyah. Mereka punya pendapat bahwa orang kafir yang akan dibakar dengan api neraka itu dibakar sekali saja. Kemudian dia akan
diadab tanpa merasakan panas api neraka tersebut. Artinya azab neraka tidak kekal pedihnya. Ya, penghuni neraka akan terbiasa dengan azab itu dan mereka tidak lagi merasakan sakit dengan azab yang mereka terima. Mungkin mereka menikmati azab itu. Ini pendapat kelompok Harqiyah. Nah, ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang kekalnya azab neraka itu, bahwa azab neraka ini memang akan dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalamnya. Ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Setiap kali terbakar kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru. Ya, setiap kali hangus kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru. Ya, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan adab. Jadi ini menunjukkan bahwa azab neraka itu akan dirasakan terus selama dia berada di dalam neraka itu. Ya, setiap mereka akan ingin keluar darinya, akan dikembalikan. U'idu fiha. Ya, mereka tidak akan bisa keluar darinya dan mereka akan terus merasakan azab itu. Nah, ini yang kita dapati di dalam Al-Quran. Namun kelompok ini mengatakan bahwa azab neraka itu hanya sekali saja dirasakan, kemudian setelahnya penghuni neraka akan terbiasa dengan azab itu dan tidak merasakan sakit lagi. Ini tentunya kalau yang mengazab manusia ya mungkin, tapi ini yang azab adalah Rabbul Alamin. Ya, yang azabnya tidak seperti azab yang lainnya. Ya, nah demikian. Kemudian di antara kelompok ini ada yang disebut ataupun yang bernama makhlukiyah. Yaitu mereka yang berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya, ini merupakan jargon kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya, ketika munculnya, yaitu mereka berusaha untuk membawa kaum muslimin kepada akidah ini. Yaitu Al-Quran makhluk. Karena dengan demikian, ya maka nisbilah segala sesuatunya. Agama akan dinisbikan, akan menjadi sesuatu yang relatif, bisa benar, bisa salah ketika ya Al-Quran dinyatakan makhluk. Makhluk kurang, sifatnya kurang. Bisa benar, bisa salah. Maka harus diuji dulu kebenarannya, karena dia adalah makhluk. Itu tujuan utama dari kelompok ini, menyuarakan keyakinan Al-Quran makhluk. Ya, dengan demikian, seperti kelompok sebelumnya, ya, bahwa semua sifat-sifat Allah itu makhluk, karena semua sifat Allah itu ada di dalam Al-Quran. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yang bernama, di dalam kelompok ini ada yang bernama Faniyah, yaitu kelompok yang meyakini bahwa surga dan neraka itu fana, ya akan berakhir. Ya, di antara mereka ada juga yang berkeyakinan bahwa keduanya belum diciptakan. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka itu kekal. Allah menetapkan kekekalan pada keduanya. Ya, seiring dengan disembelihnya kematian dalam wujud seekor kibas. Dan ayat-ayat Quran juga sangat banyak menyebutkan khalidina fiha abada. Yang menunjukkan kekekalan surga dan neraka bukan karena zatnya kekal, tapi Allah yang menetapkan kekekalan. Demikian juga manusia yang menghuninya. Ya, nah demikian. Karena konsekuensinya, kalaulah kita katakan surga itu fana, bagaimana penghuninya? Ya, nah demikian. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya al-jannah haqqun, al-jannatu haqqun, wan naru haqq. Bahwa surga itu hak, itu benar adanya dan sudah diciptakan. Demikian juga neraka adalah hak dan sudah diciptakan. Keduanya makhlukatani mawjudatani. Makhluk yang sudah diciptakan. Ya. Dan Nabi melihat visualisasinya ketika beliau menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Beliau melihat surga dan melihat neraka seperti yang dikatakan uritun nar, diperlihatkan kepadaku neraka. Ya, nah demikian. Kemudian di antara mereka ada yang disebut dalam kelompok ini yang disebut Al-Mughiriyah. Mereka adalah kelompok yang mengingkari keberadaan para rasul. Bahwa mereka itu cuma orang suci atau mereka sebut hakim. Ya, mereka berkeyakinan bahwa rasul-rasul Allah itu hanyalah para hakim, orang suci, orang bijaksana. Ya,
bukan utusan Tuhan, bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuma sekedar orang-orang suci, orang-orang bijaksana ya yang hadir di tengah-tengah manusia dan diterima di tengah-tengah manusia. Ya, jadi mereka di sini mengingkari adanya wahyu yang Allah turunkan kepada manusia, yaitu para rasul ini. Ya, nah ini tentunya pemikiran yang sangat berbahaya juga. Ya. Nah, mereka mengatakan ya bahwa orang nabi itu hanyalah orang-orang saleh. Ya, mereka orang-orang saleh, orang-orang yang baik dan melakukan suatu perubahan di tengah-tengah umat manusia. Ya, tentunya ini konsekuensinya adalah mementahkan agama. Bahwa tidak ada agama yang Allah turunkan kepada manusia karena tidak ada wahyu yang diturunkan kepada manusia sehingga orang itu disebut nabi dan rasul. Karena definisi nabi dan rasul di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ya orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa saja yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut nabi ataupun rasul. Ya, dengan demikian maka tidak ada wahyu. Ya, tidak ada wahyu yang turun kepada manusia. Kemudian di antara mereka ada yang disebut Waqifiyah. Nah, ini berusaha untuk mengaburkan satu keyakinan di tengah-tengah kelompok ini, yaitu Jahmiyah, yaitu Al-Quran makhluk. Mereka mengatakan, Al-Waqifiyah ini mengatakan, kami tidak berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk atau Al-Quran bukan makhluk. Jadi Quran itu ya bukan makhluk dan bukan makhluk. Ya, nah demikian. Jadi mereka mencoba mencari jalan tengah antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan Al-Quran makhluk, Al-Quran bukan makhluk, dan akidah Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi mereka mengatakan kami tidak menetapkan dua-duanya. Ya, kami tidak menetapkan dua-duanya. Kami tidak menetapkan Quran makhluk dan kami juga tidak menetapkan bahwa Quran tidak makhluk. Ya, bukan makhluk. Nah, demikian. Nah, kelompok ini disebut Waqifiyah. Imam Ahmad yang memvonis bahwa kelompok ini justru lebih berbahaya daripada Jahmiyah. Al-Waqifiyah ini ya berbahaya, lebih berbahaya daripada Jahmiyah. Ya, maka Imam Ahmad menyatakan sesat kelompok ini. Ya, barang siapa yang tawakuf, ya, yang tidak menetapkan akidah atau keyakinan di dalam bab ini, maka dia tergolong ahli bid'ah ataupun orang yang tersesat ataupun orang kelompok yang sesat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian ada yang disebut Al-Qabriyah. Yang ke-11 di antara mereka ada yang disebut Qabriyah, yaitu orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur dan adanya syafaat pada hari kiamat. Tentunya ini bertentangan dengan banyak nas, ya, dalil-dalil dari Quran maupun Sunnah tentang adanya azab kubur. Terlebih-lebih ya hadis-hadis Nabi sangat banyak yang menceritakan tentang azab kubur dan menyebutkan tentang azab kubur, baik itu dalam bentuk doa minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, seperti yang diajarkan Nabi SAW. Ya, doa yang sering kita baca di akhir salat, ya, di antaranya adalah berlindung dari azab kubur. Ya, dan cerita Nabi tentang orang-orang yang diazab di dalam kubur. Ya, 2 orang yang diazab di dalam kubur karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, tapi ini semua dibentahkan oleh kelompok ini dan mereka mengingkari adanya azab kubur. Ya, dan pemikiran seperti ini ada juga hari ini, ya, yang mengingkari azab kubur dengan alasan ya azab kubur itu ditetapkan dengan khabar ahad ataupun khabar wahid yang tidak sampai kepada derajat yakin. Sementara akidah harus ditetapkan dengan nas yang yakin. Ya, sementara mereka beralasan di dalam Al-Quran tidak ada lafal azab kubur. Ya, kalau kita cari lafal azab kubur nggak ada dalam Quran, ya. Tapi Allah menyebutkan orang-orang yang mendapatkan kesempitan, ya, diperlihatkan kepada mereka an-nar yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya, 'alaihim ghuduwan wa 'ashiya, yaitu Firaun dan para pengikutnya. Diperlihatkan kepada mereka api neraka itu, ya, setiap saat pagi dan petang. Ya, menunjukkan bahwa mereka mendapatkan kesempitan, azab, siksa di dalam kubur mereka.
Dan juga ayat-ayat yang lainnya yang mengisyaratkan adanya azab kubur. Ya, dalam hal ini mereka menolak ya hadis-hadis Nabi yang secara jelas menyebutkan lafal azab kubur dengan alasan bahwa hadis-hadis itu adalah hadis wahid ataupun khabarul ahad yang tidak sampai kepada derajat yakin. Nah, demikian. Nah, di dalam kelompok Jahmiyah ini ada yang mengingkari adanya azab kubur tersebut. Kelompok ini disebut Al-Qabriyah, ya. Nah, demikian. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan ya bahwa adanya azab kubur itu dan disebutkan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka. Di antaranya ya Imam Thahawi yang menjelaskan bahwa al-qabr ya kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga dan bisa menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Ya. Nabi juga memerintahkan untuk istaizu min adzabil qabri. Mintalah perlindungan kepada Allah ya dari azab kubur, dan Nabi berlindung dari azab kubur. Memerintahkan umatnya untuk berlindung dari azab kubur. Nah, demikian. Tapi ini semua tentunya ditolak oleh kelompok Al-Qabriyah ini. Di antara alasan yang diungkapkan oleh sebagian orang, di samping menolaknya karena ini adalah nas-nas yang sifatnya zon ataupun sebatas khabar ahad, adalah mereka berpendapat ya bahwa azab kubur ini adalah sesuatu yang tidak adil karena diazab sebelum diadili. Ini salah satu alasan ya, sebagian kelompok atau sebagian orang menafikan dan mengingkari adanya azab kubur. Bagi mereka itu menunjukkan ketidakadilan Allah karena Allah mengazab sebelum diadili. Ya, nah ini tentunya satu kita katakan argumentasi yang sangat lemah. Ya. Ya, jangankan di alam kubur, di dunia saja ada orang-orang yang disegerakan azabnya sebelum mati. Tapi Allah segerakan azabnya di dunia. Belum lagi masuk alam kubur dia. Tapi Allah telah menurunkan azab. Ada orang-orang yang disegerakan azabnya di dunia. Ya. Nah, demikian. Ini menunjukkan bahwa ada siksa sebelum peradilan akhirat. Tapi itu dimentahkan oleh orang-orang ini dengan mengatakan itu menunjukkan ketidakadilan Allah. Karena Allah mengazab orang sebelum dihadapkan kepada persidangan ataupun diadili pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu di antara kelompok ini ada yang disebut al-lafziyah. Ya, yaitu orang yang mengatakan lafal kita dalam atau ketika membaca Al-Qur'an adalah makhluk. Ini masuk kepada ya kita katakan perdebatan yang lebih dalam lagi tentang Al-Qur'an makhluk ya. Ada satu syubhat yang dilontarkan ya oleh sebagian kelompok atau sebagian orang ya, untuk membawa akhirnya kepada keyakinan Al-Quran adalah makhluk adalah mereka mengatakan pelafalan kita dengan Al-Quran adalah makhluk. Tilawah kita membaca Al-Quran adalah makhluk. Ya, nah ini ada suatu kesamaran di sini. Apa yang mereka maksud dengan al-lafzu bil Quran? Apakah Quran yang diucapkan itu atau perbuatan manusia? Maka Al-Imam Al-Bukhari membuat satu kitab Khalqu Af'alil Ibad untuk menerangkan hal ini. Bahwa perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Tapi yang dibaca ya, oleh makhluk itu yaitu Al-Quran bukanlah makhluk. Nah, ini harus dipisahkan. Apa yang dimaksud dengan lafzi bil Quran makhluk? Pelafalanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Apakah Qurannya atau perbuatan manusia itu? Kalau perbuatan manusia itu, ya itu jelas makhluk. Tapi kalau yang dimaksud adalah Al-Qur'annya, maka itu bukan makhluk. Nah, di sini dibuat satu kesamaran. Ya, sehingga orang-orang ini berusaha untuk menyamarkan masalah ini dan menggiring orang-orang yang mungkin tidak mengetahui untuk meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Maka dalam hal ini Imam Ahmad juga bertindak ataupun memiliki suatu sikap yang tegas kepada kelompok ini dan mereka mengatakan al-lafziyah humul jahmiyah. Orang-orang yang meyakini seperti ini mereka hakikatnya adalah Jahmiyah. Ya. Mereka hakikatnya adalah Jahmiyah. Wallahu a'lam bishawab. Maka Ahlussunnah memerinci ya tidak melontarkan suatu kalimat yang bisa diartikan kanan dan kiri.
Karena di dalam bab akidah perlu kejelasan, detil. Ya, tidak boleh kalimat yang mengambang sehingga menimbulkan banyak tafsir atau multitafsir. Seperti kata-kata al-lafzi bil Quran makhluk. Ya, pelafalanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Maksudnya apakah Quran yang kita ucapkan itu adalah makhluk atau perbuatan kita makhluk? Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib itu beberapa kelompok yang ada di dalam Jahmiyah atau tubuh Jahmiyah. Ya ada 12 yang disebutkan. Ya pada dasarnya ataupun intinya ya, kelompok Jahmiyah adalah kelompok yang tersesat di dalam meyakini, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok ahli bid'ah berikutnya, usul bid'ah yang berikutnya adalah Murji'ah. Ini yang keempat, Murji'ah. Ini adalah kelompok yang menyimpang di dalam bab iman. Ya, di dalam bab iman. Ya boleh dikatakan ini adalah kita katakan lawan dari kelompok Khawarij yang kita jelaskan sebelumnya, ya, yang inti dari pemikiran Khawarij ini adalah ya pengkafiran orang-orang yang melakukan dosa besar, ya sehingga dari situ muncul ya hal-hal yang ya kita katakan lebih berat dan lebih kita katakan lebih rusak lagi ya seperti penghalalan darah dan lain sebagainya, ya. Nah lawan dari kelompok itu adalah Murji'ah. Yang intinya adalah mereka meyakini bahwa iman itu tidak akan terpengaruh dengan dosa dan maksiat. Bahwa pelaku dosa besar sempurna imannya. Itu inti dari pemikiran Murji'ah ini. Bahwa iman tidak akan berkurang dengan dosa. Ya, tidak akan berkurang dengan maksiat yang dilakukan. Bahwa maksiat dan dosa itu tidak mempengaruhi iman. Maka iman manusia sama. Ya, bahwa iman la yatajazza, itu tidak terpecah-pecah. Tidak terbagi-bagi. Tidak ada level iman. Iman itu satu level. Ya sebenarnya hampir sama ya dari sisi yang berseberangan dengan Khawarij. Khawarij juga tidak menerima pecahan iman. Bahwa iman adalah satu, kita katakan satu yang solid. Tidak bisa dibuat level. Sehingga orang yang tidak di dalam iman berarti dia keluar dari iman. Maka mereka menafikan orang-orang yang berbuat dosa yang dikatakan kafir. Karena tidak ada level iman. Ya, iman itu satu level aja. Kalau nggak iman ya kafir. Nah, Al-Murji'ah juga memiliki pandangan yang sama. Pemikiran yang sama. Bahwa iman tidak terpecah-pecah seperti itu. Tidak ada level iman. Ya maka dosa... Ya, sebaliknya dari pemikiran Khawarij, dosa bisa mengeluarkan orang itu dari iman, sementara Murji'ah mengatakan dosa tidak mempengaruhi iman. Maka iman pelaku maksiat itu sama dengan imannya Abu Bakar, ya, sama dengan imannya Umar, sama imannya dengan para sahabat. Ya, nah kemudian ini pemikiran ini menyeret mereka kepada perkara yang sangat buruk lagi. Ya bahkan yang paling ya kita katakan ekstrim dalam kelompok ini mengatakan bahwa iblis juga beriman. Karena iman itu sebatas tahu. Ya, nah ini yang ada di dalam kelompok Jahmiyah yang kita sebut sebelumnya yaitu Al-Waridiyah. Ya, yang mereka mengatakan ya tidak akan masuk neraka orang yang tahu adanya Tuhan. Sekedar tahu saja, maka dia sudah cukup dikatakan orang beriman dan tidak akan masuk neraka. Nah demikian. Ya. Nah tentunya ya ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bahwa di dalam iman itu ada rangkaian. Ya. Ada ucapan dengan lisan, ya, ada keyakinan dengan hati, dalam hati, kemudian ada amal dengan jawari. Itu rangkaian iman. Ya, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Sehingga mereka mengatakan iblis juga beriman. Ya, bahwa Abu Jahal, Abu Lahab juga beriman. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan orang-orang yang menyembah berhala itu sebenarnya bukan menyembah berhala, tapi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu adanya Allah. Bahwa kalau ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta?
Mereka menjawab Allah, maka itu cukup menjadikan mereka beriman. Walaupun itu bertentangan bahwa Allah memvonis mereka musyrik. Jadi bagi mereka tauhid itu tauhid rububiyah saja. Ya, sekedar tahu adanya Tuhan, maka itu cukup menjadikan beriman. Walaupun nggak bersyahadat. Ya, nah ini yang paling ekstrim dari kelompok ini. Ya. Nah, jadi awalnya ya mereka mengatakan bahwa iman itu satu kesatuan utuh, tidak bisa dipecah-pecah menjadi beberapa level ataupun tingkatan. Nah ini kita katakan usul dari kelompok Murji'ah. Ya, mereka tersesat di dalam bab iman. Nah ini juga terpecah-pecah, ya seperti kelompok-kelompok bid'ah lainnya. Ya, muncul pemikiran-pemikiran yang kontras di dalam kelompok ini. Ya, yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para imam-imam di dalam agama, ya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, yang mereka diakui keilmuan dan kepemimpinan mereka di dalam agama. Ya, nah ada beberapa kelompok di dalam kita katakan golongan Murji'ah ini. Di antaranya adalah At-Tarikiyah. At-Tarikiyah. Mereka punya pendapat ya bahwa tidak ada kewajiban yang dibebankan Allah kepada hambanya. Ya, melainkan kewajiban beriman kepadanya saja. Jadi cukup beriman, tidak perlu melakukan kewajiban. Ya. Ya, walaupun meninggalkan sholat ataupun melanggar larangan itu tidak akan mempengaruhi iman. Ya, karena kewajiban hanyalah beriman saja. Maka dari itu barang siapa yang beriman kepada Allah, mengetahui adanya Allah, ya maka silakan dia melakukan apa yang dikehendakinya. Maka tidak ada taklif dalam agama. Nah ini tentunya ya kita katakan penihilan agama sebenarnya. Sehingga agama tidak ada nilai, ya tidak ada kita katakan ajaran ataupun kewajiban yang mesti dilaksanakan. Ya. Agama itu hanyalah iman saja, percaya saja. Ya, maka itu sudah menjamin dia masuk surga dan tidak akan masuk neraka. Nah, jadi intinya ya tidak akan mempengaruhi iman apapun yang dilakukan oleh hamba itu. Baik dia melakukan sesuatu yang Allah murkai, ya, yang Allah benci, ya itu tidak akan mengurangi keimanannya. Sehingga meninggalkan kewajiban itu juga merupakan suatu hal yang bukan hal yang bisa mempengaruhi iman. Ya, nah kelompok ini dinamakan At-Tarikiyah. Ya, ini mirip ya dengan keyakinan batiniyah ya, yang menafikan semua kewajiban agama. Bahwa kewajiban agama itu tidak ada. Manusia tidak dibebankan kewajiban agama. Ya, maka mereka berbuat sesukanya, tidak ada halal haram. Tidak ada kewajiban, tidak ada larangan. Ya. Cukup iman saja. Nah ini ya tentunya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Iman memiliki level. Ya. Akan berkurang iman karena dosa. Ya, yazidu bitta'ah, bertambah karena ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, bahkan ada orang yang bisa keluar dari imannya karena melakukan pembatal-pembatal keimanan. Ya, nah demikian. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya yang disepakati oleh ya para ulama bahwa al-iman yazid wa yanqus. Ya, yazid wa yanqus. Ya, ada iman yang sempurna dan ada iman yang kurang. Maka orang yang melakukan dosa besar dikatakan orang yang mukmin naqisul iman. Ini sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Khawarij mengatakan kafir, ghairu mu'min. Orang-orang Murji'ah mengatakan mukmin kamil iman. Mukmin sempurna imannya, bahkan selevel dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Ya, nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dia mukmin muslim tapi naqisul iman. Ya, nah demikian ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, nanti akan kita lanjutkan ya masih bersama kelompok ini yaitu golongan ini yaitu Murji'ah yang mereka juga terpecah belah ya menjadi 12 kelompok besar.
Salah satunya sudah kita singgung di sini adalah at-tarikiyah. Ya, nah demikian mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan tentunya kita sekarang di penghujung bulan Sya'ban, ya kita menunggu kita katakan keputusan ya yang akan diambil oleh pemerintah berkaitan dengan awal Ramadan, ya yang akan ditetapkan di dalam sidang isbat, ya, dan kita akan memulai ya Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan dengan baik, ya, di tengah-tengah ya suasana yang masih kita katakan diuji oleh Allah dengan kita katakan pandemi COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita ya di bulan Ramadan, termasuk orang yang beruntung yang mendapatkan ampunan, ditetapkan surga, dan mendapatkan berkah dan rahmah di bulan Ramadan nanti, ya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, ikhwata Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, apakah pada saat seorang mendapatkan azab kubur yang disiksa hanya ruhnya saja ataukah jasadnya ikut juga disiksa? Syukur. Iya, nah ini sudah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim ya dalam buku beliau ya Hadi al-Arwah, bahwa alam dunia dengan alam barzakh itu berbeda, kita katakan sifat dari azab yang diterima. Tadi kita sebutkan bahwa ada orang yang diazab di dunia sebelum di alam barzakh, alam kubur, ya. Dan kedua alam ini berbeda, ya. Alam dunia kita ketika mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, maka porsi terbesar yang merasakannya adalah jasmani. Dan rohani mengikut. Ya. Kita merasakan sakit jasmani dan juga rohani ketika Allah menghukum kita dengan azab di dunia. Ya mungkin melalui orang lain ya, dipukul kita ya, ataupun di bentuk-bentuk azab lah ya, atau kita mendapatkan hukuman dari Allah berupa bencana alam kan begitu ya, dan lain-lain sebagainya ya, karena sebagian dari hal tersebut merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, azab yang Allah turunkan ya. Nah, yang merasakan, yang paling dominan merasakan adalah jasmani, itu di dunia. Adapun rohani, ruh mengikuti, itu mengikuti sakitnya. Ya, ruh juga merasakan sakit. Ya. Tapi porsi utama yang merasakan sakit itu adalah jasmani, itu di dunia. Adapun di alam akhirat, di alam barzakh, hal disebut juga alam kubur, ya, yang paling besar merasakan porsi azab itu adalah ruh. Jasad mengikuti. Ya, jasad mengikuti. Ya, walaupun mungkin jasad sudah nggak nampak lagi di alam kubur ya. Ya. Bukan berarti jasad tidak bisa merasakan. Sama seperti di dunia ini. Ruh tidak bisa kita lihat. Ya, tapi apakah ruh merasakan siksa yang kita dapatkan di dunia? Iya. Ya. Nah, walaupun yang merasakan porsi yang paling besar dirasakan itu oleh jasmani. Jasmani merasakan porsi yang paling besar dari azab yang kita terima, sakit yang kita terima di dunia, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Itu berkebalikan dengan alam barzakh. Ya, ruh yang akan merasakan. Jasmani, jasad mengikuti. Ya, walaupun jasad itu sudah hancur dimakan tanah. Wallahu tidak nampak lagi ya, tapi Allah akan merangkai itu dan membangkitkan lagi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya selalu kagum dengan keadaan generasi salaf, bagaimana mereka bisa sampai pada capaian mereka. Ketika saya membaca tentang karomah yang terjadi pada mereka, saya merasa kagum dan
bagaimana mereka mampu sampai kedudukan tersebut sehingga mereka bisa mengeluarkan dunia dari hati mereka. Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran. Iya, ilmu yang benar membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dengan iman dan amal soleh. Ilmu dan amal ya akan membawa kita kepada hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, hati akan hidup ya, dan jasmani akan terjaga, terkendali ya dengan ilmu. Demikianlah yang terjadi oleh para ulama. Ilmu yang benar membimbing mereka kepada kehidupan yang baik. Ya, bukan hanya sekedar ilmu, sekedar maklumat, tapi ilmu yang mereka amalkan. Ya, ini yang nampak pada para ulama-ulama kita sebelumnya, yaitu para generasi salaf, ya, ulama-ulama salaf. Nah, mungkin itu yang hilang di tengah-tengah kita hari ini. Ya, mungkin kita perlu mengkoreksi diri. Apakah ilmu kita sebatas ilmu tidak sampai kepada amal? Ya, nah demikian. Sehingga ya dalam tanda kutip karomah ya dalam hidup ini tidak kita rasakan ya. Nah, tentunya para ulama dahulu tidak mengejar karomah ya, dan mereka tidak mengacungkan jari saya adalah wali Allah, kan begitu ya. Tapi ya kita tahu bagaimana ya kita katakan karomah ya yang nampak pada mereka. Berkaitan dengan karomah ya, Ibnu Taimiyah mengatakan ya hakikat karomah itu adalah istiqomah. Orang yang bisa istiqomah, maka dia telah mendapatkan sebuah karomah. Ya, jadi bukan suatu yang luar biasa bisa jalan di air, melayang di udara, tidak. Ya, walaupun kita tahu bahwasanya di kalangan sahabat, ya, dan juga mungkin riwayat-riwayat dari ataupun kisah-kisah dari para ulama yang menceritakan itu tentang suatu peristiwa luar biasa. Tapi itu bukan suatu yang dikejar dan bisa dilatih hingga mendapatkan itu. Ya, nah itu mutlak pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan suatu yang bisa diusahakan, diikhtiarkan. Ya, bukan suatu yang bisa diiktisabkan begitu ya. Nah, tapi Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak semua juga ulama ya kita dapati kisah-kisah tentang hal-hal seperti itu ya. Nah, banyak, bahkan lebih banyak lagi ya yang tidak kita temukan ya kisah-kisah tentang suatu yang luar biasa seperti itu. Tapi satu yang luar biasa adalah mereka bisa istiqomah sampai mereka ya wafat di atas ya kita katakan al-haq, hidayah, itu adalah suatu karomah yang luar biasa. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan al-istiqomatu hiyal karomah. Ya, istiqomah itulah dia karomah. Ya, nah demikian. Nah, maka ya kita berusaha untuk agar bisa mencapai karomah itu ya dengan istiqomah. Dan itu yang kita dapati pada semua ulama. Ya, ulama-ulama Ahlussunnah dahulu. Ya, mereka bisa istiqomah di atas sunnah, di atas hidayah, sampai mereka bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di tengah ya kita katakan ya apa namanya ujian-ujian ya fitnah-fitnah yang mereka hadapi ya seperti yang dihadapi oleh Imam Ahmad ya beliau di penjara, disiksa di penjara, bahkan ya dikatakan bahwa cambukan yang diterima Imam Ahmad itu ya kalaulah diberikan kepada seekor gajah akan ya lompat gajah itu, artinya sangat keras kan begitu ya, bukan cambukan yang ringan. Ya demikian juga Ibnu Taimiyah ya keluar masuk penjara, diusir, dibuang, bahkan nyaris dibunuh ya untuk mempertahankan akidah. Nah, itulah karomah ya. Mereka bisa istiqomah memegang kebenaran itu yang disebutkan itu seperti bara api ya hingga mereka bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itulah hakikat karomah. Ya. Bukan bisa melayang-layang di udara, ya terbang seperti burung atau jalan di air, ya. Nah, itu bukan hakikat karomah. Itu adalah satu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sebagai perlindungan, ya. Nah, demikian. Itu tidak bisa diiktisabkan, tapi istiqomah itu bisa diusahakan. Ya, ada jalannya, ada caranya, ya ada jalan yang bisa ditempuh untuk bisa istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Syukron wa jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Yusuf di Lampung. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita harus juga hijrah dari lingkungan kita yang masih banyak mengerjakan kebid'ahan? Namun saya bingung Ustaz mau hijrah kemana? Karena rata-rata masyarakat mengerjakan bid'ah. Mohon penjelasannya. Syukur.
Iya, eh, hijrah itu ada beberapa dimensi ya. Satu, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang buruk ke tempat yang baik kan begitu. Nah, ada hijrah meninggalkan hal-hal yang dilarang kepada hal-hal yang dibolehkan kan begitu ya. Dari keburukan kepada kebaikan ya. Nah, maka taubat itu disebut juga hijrah ya. Kan tren hijrah kan sedang ya sedang ramai ya hari ini ya. Orang-orang ya hijrah akhirnya kan taubat ya. Bertaubat itu hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Nah, demikian. Ada satu pondasi rukun hijrah taubat yang penting, yaitu sabar. Ya, sabar itu adalah pondasi ataupun rukun hijrah ataupun taubat yang sangat penting. Tanpa sabar, ya kita mungkin akan kehilangan pegangan begitu ya. Nah, mungkin akan kembali banyak orang yang sudah taubat kembali kan begitu ya. Bahkan sudah hijrah kembali ya, nggak jadi jaminan dia pindah akan tetap istiqomah begitu ya. Maka pernah kita sebutkan dulu mungkin ya, bahwa istiqomah itu tegak di atas kesabaran. Mungkin pernah ya kita sampaikan itu. Bahwa istiqomah itu adalah suatu level setelah kesabaran. Kalau kita tidak punya kesabaran, maka jangan harap ya keistiqomahan akan datang. Gak mungkin istiqomah kalau kita nggak punya kesabaran. Ya, nah maka sekali lagi yang kita butuhkan hanyalah bersabar. Ya, kita bersabar, berpindah dari satu bentuk kesabaran kepada kesabaran yang lain. Kita ada menulis sebuah buku yang berjudul "Yang Anda Perlukan Hanyalah Bersabar." Ya, walaupun itu kadang-kadang susah dicerna, ya, susah diterima juga, susah dipahami. Tapi kita sebenarnya tahu jawabannya. Kita harus bersabar. Ya, tapi itulah bagian yang berat untuk menuju puncak istiqomah. Ya, yaitu anak tangga yang bernama sabar. Dari satu anak tangga sabar ke anak tangga sabar berikutnya kan begitu ya. Nah, karena sabar ini juga ada level dia. Ya, nah, ya kesabaran kita mungkin nggak seperti kesabaran para nabi. Ya, yang kita tahu ya bagaimana Nabi menyabarkan para sahabat ya ketika mereka ditindas di Mekah. Ya. Ya, Nabi menceritakan dulu para nabi ada yang digergaji, terbelah dua. Ada yang disisir dengan sisir besi kulitnya hingga terkelupas. Tapi tidak membuat mereka berpaling dari agama. Nabi menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Dan ujian-ujian ya, yang yang dihadapi para nabi. Ya, seperti Nabi Musa ya, disakiti oleh kaumnya tapi masih bisa bersabar. Nah demikian. Ya, jadi itu sabar para nabi dan rasul. Nah, jadi ya memang yang kita perlukan hanyalah bersabar. Ya. Apalagi menghadapi ya kita ujian. Ya, yang kita tahu nggak mungkin semua manusia beriman, nggak mungkin semua manusia menerima hidayah, bisa memahami ilmu. Ya. Maka Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun. Kami jadikan sebagian kamu menjadi ujian bagi sebagian yang lainnya untuk menguji apakah kamu bersabar, untuk melihat kesabaran. Maka ya kuncinya untuk bisa menang adalah sabar ya. Maka Nabi mengatakan innaman nasr ma'as sabar, sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Maka di dalam mengemban amanah hidayah, di dalam memegang kebenaran seperti bara api itu, apa yang kita perlukan? Sabar ya. Ya kita ada orang yang mengeluh, Ustadz saya mengamalkan sunnah diejek, difitnah, bahkan mungkin dikucilkan, diintimidasi, diteror ya. Generasi sebelum kita lebih dari itu, ya. Tapi mereka bisa bersabar dan itu yang membuat mereka menang. Demikian juga hari ini. Ya, kita tidak perlu banyak mengeluh kan, itu akan melemahkan. Ya, orang-orang mengeluh seperti ini kita khawatir. Besok dia akan meninggalkan itu, meninggalkan kebenaran itu, meninggalkan hidayah itu. Kenapa? Karena mengeluh itu akan merobohkan tembok kesabarannya. Ya, maka jangan jadi orang yang suka halu, mengeluh. Ya. Nah, kita harus bersyukur bahwa Allah memudahkan hati kita untuk menerima kebenaran. Maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah sabar. Ya. Kembali lagi tadi, yang Anda perlukan hanyalah bersabar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, itu membuat kita kuat, yang membuat kita tegar, yang membuat kita kokoh. Ya, dengan kesabaran. Maka
perintah sabar itu tidak cukup hanya sabar saja, tapi jangan kalah kesabaran. Isbiru wasabiru, sabar dan jangan kalah kesabaran. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.